You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, biar setiap pujian penyembahan kita boleh menyenangkan Tuhan. Sebab pujian bukanlah masalah atau berkaitan dengan kesenangan kita sebenarnya. Pujian tidak diawali dan tidak diprioritaskan untuk menyenangkan kita. Tetapi pujian itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Dan ketika kita menyenangkan Tuhan, maka sebenarnya hati kita akan ikut bersama dalam sukacita yang sulit untuk dibandingkan dengan sukacita yang diberikan atau ditawarkan dunia. Ada sukacita ilahi yang memenuhi hati kita, pikiran kita. Ketika kita menyembah Tuhan, hidup kita akan terasa penuh. Karena itu saudara-saudara, orang yang suka menyembah Tuhan adalah orang yang memiliki keutuhan ketika menjalani kehidupan. Puji Tuhan. Pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk belajar kebenaran Tuhan. Serial atau temanya di minggu-minggu ke depan ini adalah tema jangan. Kalau pada beberapa hubungan suami istri mungkin penuh dengan kepalsuan, itu kan dusta, saudara. Jadi sepertinya sudah terbiasa juga menjalani kehidupan yang penuh dengan dusta, penuh dengan kepalsuan. Jadi ini sudah menjadi semacam gaya hidup yang sangat familiar di kalangan bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi juga di kalangan anak-anak Tuhan. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak boleh dibiarkan. Jadi itu yang pertama, alasan urgensi mengapa harus dibicarakan tema ini. Karena ini sudah akan menjadi gaya hidup. Yang kedua, saudara-saudara, dusta ini, saudara-saudara, adalah sesuatu yang sekarang ini menjadi semacam menjadi semacam tindakan yang dianggap biasa. Sesuatu yang dianggap biasa dan tetapi sesuatu yang dianggap biasa itu ternyata memiliki efek, memiliki dampak yang sangat mengerikan, saudara-saudara. Coba kita lihat misalnya di keadaan kita sekarang, misalnya orang kasih informasi-informasi yang biasanya kita kenal dengan istilah hoax. Nah, hoax itu sepertinya biasa kita memberi informasi hoax, tetapi hoax itu bisa berdampak tidak benar, berdampak buruk, dampaknya mengerikan, dampaknya tidak baik. Jadi orang terbiasa untuk tidak memperhatikan masalah ini, menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar, dan akhirnya dampaknya mengerikan. Alkitab memberikan kepada kita beberapa dasar kalau misalnya dampak yang mengerikan dari dusta. Jadi misalnya Yakub, dia berdusta kepada papanya Ishak. Memang dia bersekongkol, bersepakat dengan mamanya untuk berdusta, membohongi papanya Ishak. Papanya Ishak matanya sudah agak kabur, kemudian di usia tua meminta anaknya Esau untuk menyediakan masakan yang sedap. Nah, ketika Esau sementara berburu, masuk Yakub dengan hasutan dan sekongkol dengan ibunya, dia masuk membawa sebagai dosa biasa. Dosa yang kecil, mungkin dosa putih, dosa yang tidak terlalu berdampak serius, bukan seperti membunuh, bukan seperti mencuri mungkin. Ini hanya berdusta, ini hanya bicara yang tidak benar. Kamu sudah jalan tidak? Oh sudah jalan, padahal belum jalan. Kamu akan datang besok? Ya saya akan datang besok. Padahal dia tahu dia akan pergi ke Jakarta besok dan tidak akan memenuhi janji dengan temannya. Ini menjadi semacam gaya hidup yang perlu kita hindari, bahkan kita harus dengan tegas tidak mau melakukannya. Jadi dusta ini jadi familiar, gaya hidup orang-orang di akhir zaman, bukan hanya orang di luar Tuhan tetapi juga termasuk anak Tuhan. Mungkin karena dusta ini dianggap sesuatu yang biasa, sesuatu yang sepele, sesuatu yang kecil.
Nah, karena itu saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa dasar Alkitab mengapa kita tidak boleh berdusta. Haleluya. Yang pertama saudara-saudara, kita lihat di dalam Amsal pasal 6 ayat 16 dan seterusnya. Amsal pasal 6 ayat 16, betul. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bayangkan saudara, yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Saudara perhatikan ada kata benci, keji. Nah, apa semua yang dibenci Tuhan dan yang menjadi kekejian Tuhan? Lanjut. Sesuatu yang biasa, dusta, dia harus memahami hal ini. Kita tidak boleh memandang remeh hal yang dibenci Tuhan. Kita tidak boleh berkata dusta itu biasa, padahal menurut Tuhan itu luar biasa. Menurut Tuhan itu sesuatu yang sangat-sangat dibenci. Kemudian kita anggap, cuman dusta kuat dalam bahasa Manado. Cuma kok berdusta, cuma kok baku sedu kuat. Bahkan saudara-saudara, dusta ini kadang-kala dianggap sebagai senda gurau. Cuma kok baku sedu, padahal tujuannya menipu. Dusta adalah sesuatu yang dibenci. Kenapa? Karena Allah itu adalah kebenaran. Alkitab berkata bahwa dia adalah roh kebenaran. Roh Allah adalah roh kebenaran. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu juga adalah Allah. Amin. Yohanes 17 ayat 17 katakan, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Esensi Tuhan ialah kebenaran. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang benar. Sementara di Alkitab juga dibandingkan musuh besar kita, yaitu iblis. Siapa dia? Raja segala pendusta, bapa segala pembohong, bapa pendusta. Jadi di sisi lain Tuhan itu adalah Allah yang benar, pribadi yang benar. Dan karena dia benar, dia benci dusta. Dusta adalah kekejian bagi dia. Sebab iblis adalah bapa pembohong. Orang yang menganggap dusta sebagai hal biasa, harus kita sadari. Jangan sampai ini adalah bagian dari strategi iblis. Iblis adalah bapa pembohong. Jadi ini alasan yang pertama, mengapa kita tidak boleh berdusta. Jangan pandang remeh dengan dusta. Tanamkan di hati kita, dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Dusta itu adalah sesuatu yang dibenci Tuhan. Berikut saudara-saudara, alasan yang kedua. Amsal pasal 12 ayat 19. Amsal pasal 13 ayat 5. Ada 3 ayat yang akan saya bicarakan di ayat yang kedua. Amsal 13 ayat 5. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Perhatikan ya, dibandingkan antara orang benar, orang fasik. Kalau orang benar katanya benci kepada dusta. Orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Dengan apa? Dengan dusta. Dengan kata lain bahwa ayat ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa salah satu tanda orang benar adalah tidak mau berdusta. Ini orang benar, benci dusta. Orang benar itu benci dusta. Kalau kita anggap biasa dusta, tidak benci dusta, maka kita dapat dikategorikan sebagai bukan orang benar. Pasal 14 ayat 5, saksi yang setia tidak berbohong. Jadi saksi yang setia, orang yang setia tidak berbohong. Tetapi siapa menyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Jadi orang benar, orang setia, tidak berdusta, tidak berbohong. Pasal 17 ayat 7. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Perhatikan, orang mulia tidak layak ucapkan kata-kata dusta, tidak layak. Jadi saudara-saudara, 3 ayat ini memberikan kesan kepada kita bahwa kalau kita berkata kita orang benar, kalau kita berkata kita orang setia, kalau kita berkata kita orang mulia, maka orang benar, orang setia, orang mulia itu salah satu indikatornya adalah tidak berdusta. Kalau kita terbiasa dengan dusta, maka sebenarnya kita bukan orang benar. Dusta adalah tanda yang sangat kentara, tanda yang yang memastikan bahwa orang ini bukan orang benar. Orang ini bukan orang mulia. Orang ini bukan orang setia. Orang yang berdusta
sebenarnya sementara memperlihatkan kepada umum, kepada manusia lain, kepada orang lain. Bahkan Tuhan yang lebih dulu tahu isi hati kita. Orang yang suka berkata dusta, atau orang yang berdusta, orang yang hatinya penuh kepalsuan. Orang ini sebenarnya sementara menunjukkan, menyatakan kepada orang lain, saya ini bukan orang benar, saya bukan orang mulia, saya bukan orang setia. Dusta itu adalah sebuah tanda bahwa ini bukan orang benar. Tetapi orang benar, tanda yang akan terlihat bahwa dia membenci dusta. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terakhir saudara-saudara, mengapa tidak boleh berdusta? Amsal 12 ayat 19. Amsal pasal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Ya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Perhatikan saudara-saudara, kalau kita mengatakan kebenaran tetap itu artinya survive, bertahan. Tetap ada, eksis. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Pasal 19 ayat 5 dan 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Sama dengan apa yang tertulis di ayat 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Sama saudara-saudara. Sama dengan yang disampaikan tadi bahwa orang yang suka berdosa ini tidak tetap. Sebab satu waktu dia akan binasa. Dia pasti akan dihukum. Pasal 21 ayat 6. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Saudara-saudara, apa yang saya mau sampaikan di poin ketiga? Poin ketiga saya mau sampaikan adalah orang yang berdusta, maka orang itu sementara merancangkan kehidupan yang tidak survive.